Ya ke depan kan ada dua momentum pesta demokrasi. 2022 itu akan ada pilkada serentak. Hampir 400 wilayah yang akan melaksanakan pilkada. 2024 juga ada yang namanya pemilu nasional. Sekarang namanya pemilu nasional tadi. Baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Nah, dua ini sangat punya potensi saya ikut di dalam pesta demokrasi itu. Tapi semua tergantung pimpinan partai saya kan begitu kan. Nah, kita selaku kader, Pasya gimana nih? Pasya di Persekutu itu nggak? Kalau nggak ya udah juga nggak apa-apa. Atau juga Ungu alhamdulillah masih bisa berkarya. Tapi obsesi politika menjadi apa sih? Bagaimana kan? Ya tadinya kan kalau misalnya kesempatannya bisa ikut, jadi kan jenjangnya tuh pas gitu loh, di wakil wali kota terus jadi wakil gubernur gitu loh. Baru kita ke Jakarta, anggota DPR RI misalnya gitu kan. Nah, terus kita ngurus partai, siapa tahu kita bisa masuk dalam orang yang dipercayakan presiden lah suatu hari nanti kan. Gitu loh. Itu harapan kita sebenarnya begitu. Bukan untuk kita, bukan untuk saya bahwa Pasya itu laga-lagaan pengen jadi, bukan. Ya karena kita merasa harus ada yang berani mengambil peran untuk bangsa ini. Kalau enggak siapa kan gitu. Nah, ya itu karena saking sayangnya kita sama bangsa kita, makanya kita mau ngambil peran, bukan sok-sokan. Oh lu lagu-laguan lo pengen jadi ini, pengen jadi itu, lo siapa? Ya tapi di politik nggak boleh gitu nih. Politik kita harus berani. Gitu aja. Pede aja. Goalsnya sendiri ya? Apa? Goalsnya sendiri sampai di titik mana sih? Goals ya? One day gue sih pengen jadi duta besar ya. Kalau goals politiknya. Dan untuk menjadi duta besar itu pintu masuknya politik. Gitu loh. Pintu masuknya politik. Pintu masuknya partai politik. Yang saya pahami ya. Yang saya pahami seperti itu. Jadi kenapa gue pengen jadi duta besar? Gue berharap gue secara pribadi gue pengen ngerasain seperti apa sih hidup di luar negeri. Maksudnya gue pengen menambah wawasan gue pribadi sih sebenarnya. Untuk menjadi pelayan negara di negeri orang itu seperti apa. Terus hidup di luar negeri itu seperti apa sih. Of course gue juga berharap ke depan anak-anak gue bisa mengecap pendidikan di luar negeri juga. Bukan karena luar negeri lebih hebat atau apa. Gue pengen tahu anak-anak gue bisa mandiri nggak. Seperti kesempatan. Politik itu adalah peluang. Jadi kalau misalnya bos bukan abu-abu. Terkadang politik itu tuh memutuskan sesuatu tiba-tiba. Memutuskan sesuatu justru orang bilang terkadang berbelok. Tadinya sudah ke A, tiba-tiba ke B. Terus B, tiba-tiba ke C. Dan itu dinamika politik biasa saja sih menurut saya. Dan sama halnya kalau kita kayak suka mainan tertentu. Kita suka mainan tertentu nih, kita datang ke toko mainan. Kita dari rumah udah bilang, kita mau beli mobil-mobilan. Tapi di tempat itu, ada motor-motor yang bagus juga. Iya kan? Terus ke depan ternyata dampaknya kalau gue beli motor-motor lebih bagus daripada gue beli mobil-mobilan. Ini bisa jadi bisnis, ini bisa ya seperti itulah politik. Semua karena kesempatan. Oke, tanya, tapi nggak bakal keluar dari dunia politik. Ya hari ini suka tidak suka saya sudah berada dalam dunia itu. Dan saya menjadi bagian daripada partai politik. Nah, jadi kalau kemudian ke depan masih ada tugas-tugas saya selaku kader partai, ya tentunya kita harus siap kan begitu. Ya, tapi kalau persoalan kayak sekarang ada spasi nih dia, ada spasi nih bahwa Pasya belum ikut dalam kontestasi tahun ini kan. Kita nunggu ke depan seperti apa. Dan saya seneng banget karena kebetulan karena belum sempat ikut, album saya memang saya sudah persiapkan gitu loh. Jadi memang mungkin rezekinya sekarang ngurus album solo dulu. Oke, mungkin ini pertanyaan klasik Kak. Ya. Apa kabar dengan Ungu apabila nanti tetap ngejar di politik? Ungu selama ini sejauh ini masih sangat mensupport, masih sangat mendukung. Dan ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu saya jelaskan kenapa Ungu sepercaya diri itu. Tidak konser, tidak manggung, ngebiarin aja Pasya berpolitik dulu karena memang Ungu itu band yang sangat penuh dengan persiapan, termasuk persoalan kehidupan kebutuhan di masa akan datang lah sebut saja kayak gitu. Jadi Ungu itu sudah sangat well prepare untuk itu. Tapi khawatir gak sih ketika Enda pun mau turun ke politik ya kan? Nggak ada masalah, fine aja. Justru semakin Ungu mengembangkan sayap itu semakin membesarkan Ungu. Kalau personal Ungu berkembang, Enda berpolitik, saya berpolitik, katakanlah Oji dunia pengusaha misalnya, Roman ngapain, Maki ngapain, itu malah lebih bagus. Toh begitu kita ketemu, kita kembali lagi, kita adalah Ungu gitu. Terakhir, pernah merasa terzolimi gak di dunia politik? Enggak sih, itu kan konsekuensi. Kita nggak tahu ukuran terzolimi itu seperti apa, gitu. Kalau bully tidak harus menjadi politisi, bisa dibully kan. Kalau perundungan, terus katakanlah zolim tadi dizolimi, tidak harus menjadi politisi, orang menzolimi siapapun gitu kan.
Jadi saya merasa tidak pernah seperti itu. Kalaupun ada yang kemudian berbeda pendapat, ada yang tidak sepaham, ada yang tidak sepakat, itu wajar-wajar saja dalam dunia pemerintahan gitu. Tapi yang paling utama sekarang bagaimana dengan 5 tahun yang kita punya kemarin, ya itu yang betul-betul kita manfaatkan bagi kebutuhan rakyat seperti itu. Oke, Oke. sip. Oke. Thank you.